Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua, baik penonton secara langsung maupun secara online. Nah, hari ini kita selamat datang di Literasi Pagi. Hari ini kita sapa alumni. Oke, sebelum kita mengulik apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, silahkan Mbak perkenalkan dulu biar audien yang melihat di sini juga semua tahu siapa sih narasumber yang akan dihadirkan pada kegiatan literasi pagi ini seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Ulimuha. Saya dari Munjungan Trenggalek. Saya angkatan kedua MA Darunaja. Oke, terima kasih. Oh, ternyata Mbak Latif ini juga alumni dari MA Darunaja. Nah, beliau juga angkatan kedua ya. Angkatan kedua, terus kemudian jauh-jauh dari Munjungan hari ini pagi-pagi datang ke Kota Trenggalek di MA Darunaja untuk menghadiri kegiatan literasi pagi ini. Oke, hari ini kita akan membahas terkait, kan Mbaknya ini dulu sekolah sambil hafalan Al-Quran ya. Nah, itu kan juga sangat menarik untuk adik-adik semuanya bisa memotivasi dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mengambil tema bagaimana sih untuk menumbuhkan semangat hafalan Al-Quran ketika di bangku sekolah seperti itu. Karena kan juga harus bisa memanage waktu dengan baik, bagaimana harus menjaga hafalannya juga, terus menjaga sekolahnya. Nah, seperti itu. Mungkin nanti dari motivasi ataupun cerita Mbak Latif nanti juga bisa memotivasi adik-adik di MA Darunaja, khususnya adik-adik Mbak Latif sendiri ya. Nah, gitu. Oke. Ini Mbak, muncul ide untuk hafalan Al-Quran itu apa sih motivasi Mbak Latif untuk ikut hafalan Al-Quran seperti ini? Padahal untuk hafalan Al-Quran itu hanya, kalau bagi saya itu hanya orang-orang yang mampu saja kan, seperti itu. Nah, mungkin kalau Mbak Latif sendiri motivasinya apa? Sekolah juga hafalan Al-Quran seperti itu. Bisa diceritakan Mbak? Dulu itu saya itu kan mondok dari MI. Dari MI, oke. Kan saya mulai mondok. Punyai saya, terus putra-putra punyai saya itu semuanya hafalan Quran. Gitu ya. Jadi dulu itu ya tertarik gitu kan, ibu itu kan lanyah banget gitu hafalannya. Jadi ya tertarik gitu. Terus ya mulai nyoba-nyoba, tapi dulu itu ya belum ada niatan gitu ya, cuma ingin saja gitu, belum niat sesungguhnya belum. Berarti awal motivasi itu karena dari sejak kecil di lingkungan Mbak Latif itu sudah hafalan Al-Quran seperti itu, jadi tertarik motivasinya. Oke, kan tadi dikatakan bahwasanya hanya ingin saja, belum ada niat. Nah, mungkin niatan itu muncul ketika kapan, Mbak? Saya tuh kan meskipun ingin tapi kan juga melakukan. Ya, belum niat sesungguhnya belum. Tapi kan sudah mulai melakukan dari juz 30, juz 1, 2 itu udah mulai. Tapi itu sejak kapan Mbak? Ketika Mbak Latif itu mulai hafalan juz 30 itu sejak dimulai kapan? Masih ya kan awal-awal mondok itu kan ya masih belajar alif ba ta gitu. Tapi kan mulai kelas 3 atau kelas 4 itu udah mulai juz 30 sudah. Berarti sejak kecil ya? 3 SD ya? 3 SD sudah mulai mencicil juz 30. Wah, hebat sekali Mbak ya itu. Padahal saya sendiri hafalan itu sudah karena tuntutan sekolah harus hafalan kayak gitu kan. Nah, berarti Mbak Latif sudah dari sejak SD, sudah mulai menghafalkan juz 30 dan akhirnya Mbak Latif bisa melesaikan hataman Al-Quran di tahun berapa? Tahun 2020. Tapi itu kan saya itu pas SD itu naik SMP itu saya berhenti dulu. Soalnya kan dulu itu punya saya itu bilang kalau hafalan Quran itu harus dijaga, nggak boleh lupa, kalau lupa dosa. Tapi kan kalau niatnya itu ngelanyah itu nggak apa-apa, maksudnya ya untuk melancarkan saja gitu kan nggak apa-apa. Jadi awal-awal itu saya masih ngelanyah nih, jadi belum dilanjut terlebih dahulu, tapi melancarkan terlebih dahulu biar tidak lupa ya. Bagus berarti Mbak itu. Mulai SMA itu baru saya mulai lagi dari awal. Terus sampai juz 30 itu udah hatam itu tahun 2020 kemarin. Berarti masanya berapa lama Mbak Latif ini mulai menghafalkan Al-Quran? 2016 sampai 2020. Berarti 4 tahun 30 juz ya? Hebat sekali Mbak ya. Saya saja sendiri ya hafalan juz amma itu lama banget. Oleh Mbak Latif ini juz 1 sampai juz 30 dalam waktu 4 tahun, dan terus kemudian juga sekolah juga Mbak ya. Oke, berarti sangat memotivasi adik-adik. Tujuan Mbak Latif ini ketika hafalan Al-Quran sendiri apa? Tujuan dari diri sendiri atau ada dorongan dari lingkungan luar?
kalau orang tua saya itu sebenarnya dari dulu pengen anaknya, saudara saya kan 6. Terus orang tua saya itu cita-citanya semuanya saudara saya itu bisa hafal Quran semua. Itu pertama dari orang tua. Terus kedua ya kalau tujuannya ya harusnya itu tujuan hafalan Quran itu ya lillahi ta'ala, tapi semua itu ya masih proses, masih belajar gitu. Oke, berarti semuanya dilalui dengan proses, terus kemudian juga ada dorongan dari orang tua sendiri ya. Oke, jadi apalagi kalau motivasi ataupun dorongan dari orang tua itu kan harus ini ya Mbak, diniati tenan kan kayak gitu ya. Jadi kayak sudah ada ridho dari orang tua itu kan lurus jalannya enak gitu katanya. Oke. Nah, terus kemudian ini Mbak, apa sih pengaruh dari lingkungan Mbak Latif ketika dalam menghafal Al-Quran ini? Lingkungan itu sangat berpengaruh karena kalau pertama kan lingkungan teman Ya, teman kita pasti itu kalau teman, apalagi kita di usia Ya. remaja SMA ya, pasti godaan-godaan sana sini itu banyak sekali. Nah, bagaimana Mbak Latif itu bisa menahan emosi ataupun kan itu jiwa kita kalau masih SMA itu menggebu-gebu ya gitu. Nah, itu bagaimana Mbak Latif untuk mengatasinya kayak gitu biar bisa tetap hafalan Al-Quran lancar dan juga tidak lanya seperti itu. pertama itu kita itu kalau udah niat mau hafalan Quran itu harus benar-benar memilih teman. Jangan semuanya bisa dianggap teman bisa, tapi kalau kita mau dekat dengan salah satu teman atau beberapa teman itu harus benar-benar memilih yang rajin, yang bisa mengingatkan kita. Soalnya kita kan punya tanggung jawab sendiri. Jadi kan harus benar-benar ada dorongan dari teman-teman kita, dari lingkungan. Apalagi kita kalau di pondok kan jauh dari orang tua ya, dan orang tua tidak bisa mengontrol kita 24 jam ketika kita jauh dari orang tua. Oke, benar, berarti teman juga sangat mempengaruhi ya Mbak. Ya, ketika nanti temennya kita malas kan juga kita ikut malas. Jadi harus ada teman yang ikut mendorong kita, soalnya kita ya itu punya tanggung jawab sendiri. Iya. Oke, berarti Mbak Latif itu 2016 masuk SMA, lulusnya 2019. 2000 berapa lulusnya? 2020. 2018 kayaknya. 2018 lulus, terus tetap di pondok untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Seperti itu ya. Jadi saya mulai itu 2015 kayaknya di Oke, sini. 2015 masuk. Terus juga hafalan, dimulainya hafalan Al-Qur'an, terus kemudian lulus 2018 dan masih lanjut di pondok untuk menyelesaikan hafalannya seperti itu. Oke. Nah, ini Mbak, tentunya seorang tahfidz ya pasti banyaklah prestasi-prestasi yang diraih ketika di MA Darun Najah sendiri apa Mbak? Ketika Mbak Latif dulu masih menjadi siswa Darun Najah. Dulu 2017 itu ada lomba aksioma. Ya, aksioma ya. Alhamdulillah dapat juara 1 Kabupaten Trenggalek. Oke, berarti mewakili Kabupaten Trenggalek ke Jawa Timur kita dengan sekolah itu kan juga ada tugas-tugas dan sebagainya. Nah, kendala yang Mbak Latif hadapi pada saat itu apa? Bukan kendala tapi lebih ke ujian. Oke, ketantangan gitu ya, tantangan. Kita anggap bukan kendala tapi kita anggap sebagai tantangan yang ada solusinya gitu ya. Oke. Tantangannya apa kira-kira, Mbak? Pertama itu ya yang mesti itu kan yang paling dekat dengan kita teman. Iya, teman. Itu tadi kalau temannya malas berarti kan ikutan malas. Oke, berarti itu tantangan yang sangat besar ya. Ya itu solusinya yaitu harus cari teman yang bisa mendorong kita, yang bisa mengingatkan kita bahwa kita itu punya tanggung jawab. Iya, Terus yang kedua kalau orang hafalan Quran itu ujiannya ini ekonomi keluarga itu biasanya kalau orang hafalan Quran itu banyak dari teman-teman saya dulu itu yang mengeluhkan tentang ekonomi keluarga karena itu yang memang ujiannya menghafal Quran gitu. Ya, gitu. Itu ya Mbak, kira-kira tantangan. Terus untuk bagaimana Mbak Latif ini memanage waktu, kapan saya sekolah, kapan saya menghafalkan Al-Quran, itu bagaimana memanage waktunya? Kalau itu ya kalau biasanya saya tuh deras atau hafalan itu ya sebelum subuh itu udah bangun duluan karena kan yaitu kalau hafalan Quran kan setelah subuh dulu, pas waktu di MA Darun Najah dulu kan setelah subuh udah setoran, jadi sebelum subuh itu udah mempersiapkan. Gitu. Terus derasnya itu setelah asar biasanya. Jadi paginya sekolah. Iya, paginya sekolah, siang sampai sore itu madrasah diniyah. Terus sore itu setelah asar itu baru murojaah gitu. Jadi pagi itu buat hafalan, mulai nambah hafalan, terus sorenya itu
baru Deres murojaah ya. murojaah gitu. Berarti kegiatan Mbak Latif sangat padat ya gitu. Terus ada merasa kebosanan apa enggak Mbak ketika ada kegiatan saya itu terus gitu? Kalau bosan itu ya sering Mbak, sering Bu. Tapi ya itu karena ya punya tanggung jawab itu meskipun bosan nggak apa-apa, istirahat sebentar itu nggak apa-apa meskipun nanti itu kita punya rasa malas, bosan itu istirahat sebentar tidak apa-apa, tapi ya harus punya semangat untuk memulai lagi. Terus bagaimana Mbak Latif itu untuk bisa memulai semangat lagi itu bagaimana? Apalagi saya sendiri ya ini saya ya karena saya bukan menghafal Al-Qur'an ya. Di sini saya tugas saja kalau saya itu sudah malas-malas memulai itu sulit sekali, apalagi ini hafalan Al-Qur'an sebagai tanggung jawab, apalagi kita kalau lupa berdosa gitu. Nah, bagaimana Mbak Latif ini bisa memupuk semangatnya kembali ketika Mbak Latif pada kondisi malas-malas? Gini Bu, meskipun istirahat itu biasanya tetap deres, tapi kalau saya pribadi ya itu meskipun males itu biasanya malesnya itu nggak nambah, tapi tetap deres. Oh gitu, tetap dideres Iya, gitu. tapi belum nambah Istiqomah gitu ya, intinya istiqomah harus ada harus gitu. dideres terus. Oke, seperti itu. Kemudian Mbak Latif ini seorang tahfidz, tentunya memiliki keahlian lain ya di bidang selain tahfidz. Oke, saya tadi juga membaca CV-nya sedikit ya. Oh ternyata pernah mengikuti pelatihan rias di dinas sosial ya, bukan di dinas sosial. Nah, terus dari hasil pelatihan itu apa Mbak? Taman berarti punya keahlian merias kan? Oke, ketika sudah dilatih oleh dinas sosial pasti punya sertifikat rias. Oke, berarti keahlian Mbak Latif ini rias. Nah, oke, bisa dijelaskan juga Mbak bagaimana proses Saman ketika merias dan sebagainya disambi dengan tahfidz. Nah, kayak gitu bisa. Dulu itu waktu di pondok saya pas di Kediri, setelah dari MA Darunajah saya pindah ke Kediri. Itu di pondok itu teman saya itu ada yang orang tuanya itu perias gitu. Oh, MUA gitu ya. Terus anaknya itu kalau ke pondok itu ya sering bawa make up alat-alat kayak gitu ya. Terus pas ada acara di pondok, terus saya itu kan juga tertarik kayak gitu. Terus teman saya itu karena teman dekat jadi ya sering lah ngajari saya gitu sering. Terus pas waktu ada acara di pondok kayak wisudaan mbak-mbak yang hatam, terus ada acara-acara nikahan, ada acara-acara dalam itu sering manggil saya sama teman saya untuk membantu dari MUA-nya gitu ya. Berarti MUA pondok. Seperti itu. Oh, berarti dari situ ya. Terus kemudian Mbak Latif ikut kegiatan rias dinas sosial Kediri berarti. Pas ada waktu gitu ikut. Oh, berarti di Kediri ya ikutnya kegiatan. Nah, selain rias apalagi Mbak ada kegiatan lain seperti itu? Kalau di pondok saya juga ngajar madin sama ngajar anak-anak TPA. Oh gitu. Oke Mbak, perjalanan Mbak Latif menjadi seorang tahfidz Al-Qur'an ya, dibarengi dengan ikut sekolah juga. Nah mungkin ada saran untuk adik-adik biar bisa memotivasi mereka untuk juga mengikuti jejak Mbak Latif sebagai tahfidz Quran seperti itu. Apalagi di zaman sekarang itu anak-anak malas, disuruh baca kan malas. Nah gitu, mungkin ada saran ataupun motivasi untuk adik-adik atau pemirsa yang ikut live di sini gitu. Saran saya, hafalan Al-Quran itu sebenarnya susah-susah gampang. Susahnya itu ya untuk melawan malasnya. Sebenarnya kalau ada tekad itu sebenarnya gampang. Kalau ada tekad, ada kemauan, ada usaha itu sebenarnya gampang. Yang susah itu ya malesnya itu, maksudnya mengatasi rasa malas itu yang susah. Nah itu saran saya itu ya, kalau memang benar-benar mau hafalan Quran, ya lakukan saja. Kalau memang ada niat, ya lakukan saja. Berarti harus dilakukan, gitu ya? Kalau ada niat, ya harus dilakukan. Tidak karena hanya angan-angan. Iya, karena niat baik itu ya harus disegerakan. Nah mungkin itu ya saran untuk teman-teman semua yang ada di rumah yang ikut live di sini. Nah ini Mbak, saya mau minta closing statementnya dari Mbak Latif. Biar tambah greget gitu loh acara kita. Sekarang itu penghafal Al-Quran itu banyak sekali di Trenggalek bahkan ada ribuan bahkan ada ribuan. Tapi ya itu orang yang hafalan Quran terus bisa menjaga akhlak Al-Quran itu yang belum ada. Jadi kalau adik-adik nanti ada yang mau hafalan Quran atau sudah hatam Al-Quran, yang harus dijaga itu ya akhlak Qurannya.
Karena sekarang itu saya pun juga masih belajar, tapi kan ada orang yang mau belajar untuk menekuni akhlak Al-Quran, ada yang sangat membiarkan gitu. Jadi itu harus sangat dijaga akhlak Al-Quran. Jadi intinya harus bisa menjaga akhlak dari Al-Quran sendiri gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak Latif untuk waktunya hari ini, bisa meluangkan waktu ke MA Darun Najah dari Munjungan, jauh-jauh dari ujung selatan Kabupaten Trenggalek. Mbak Latif bisa hadir di MA Darun Najah. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa memotivasi adik-adik semua di sini untuk mengikuti jejaknya Mbak Latif menjadi tahfidz Quran. Amin. Oke, saya Wahyuni Risatul Asma sebagai host, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.